Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 17 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat perlindungan Tuhan, untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan hari yang baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami datang kepadamu, kami akan belajar dari firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Biarlah Roh Kristus akan menolong kami agar kami boleh mengerti dan terlebih kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Velin Silalahi. Kepada Saudari Velin, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, kesenangan palsu, pengetahuan tentang kejahatan. Ayat temanya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 6. Adalah kehendak Allah agar Adam dan Hawa tidak mengetahui kejahatan. Pengetahuan tentang kebaikan telah diberikan secara cuma-cuma kepada mereka, tetapi pengetahuan tentang kejahatan, tentang dosa dan akibatnya, tentang kerja keras, tentang kecemasan, tentang kekecewaan dan kesedihan, tentang rasa sakit dan kematian. Karena kasih, hal ini ditahan. Sementara Allah mengusahakan kebaikan manusia, setan mengusahakan kehancurannya. Setan ingin memperlihatkan bahwa pengetahuan tentang kebaikan yang bercampur dengan kejahatan ini akan menjadi berkat, dan dengan melarang mereka untuk mengambil buah dari pohon itu, Allah menahan kebaikan yang lebih besar. Dia mendesak bahwa itu karena sifatnya yang luar biasa untuk memberikan kebijaksanaan dan kuasa, sehingga Allah melarang mereka untuk mencicipinya. Bahwa dia dengan demikian berusaha untuk mencegah mereka mencapai perkembangan yang lebih mulia dan menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Ketika Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Lezat rasanya, dan saat dia makan, dia sepertinya merasakan kekuatan yang menghidupkan dan membayangkan dirinya memasuki keberadaan yang lebih tinggi. Setelah dirinya sendiri melakukan pelanggaran, dia menjadi penggoda bagi suaminya, dan suaminya pun memakannya. Matamu akan terbuka, kata musuh itu. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mata mereka benar-benar terbuka, tetapi betapa menyedihkan pembukaannya. Jika Adam dan Hawa tidak pernah menyentuh pohon terlarang itu, Tuhan akan memberikan kepada mereka pengetahuan yang di atasnya tidak ada kutuk dosa, pengetahuan yang akan memberi mereka sukacita abadi. Testimonies for the Church, volume 8, halaman 290. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa disebut kesenangan palsu? Bukan hanya karena sudah menipu Hawa, tetapi setan juga tidak menyatakan siapa dirinya.
Sementara setan mengklaim telah menerima kebaikan besar dengan memakan buah dari pohon terlarang, dia tidak memperlihatkan bahwa karena pelanggaran, dia telah menjadi orang buangan dari surga. Inilah kepalsuan, begitu tersembunyi di balik selubung kebenaran semu, sehingga Hawa yang tergila-gila, tersanjung, terpedaya, tidak menyadari penipuan itu. Dia mendambakan apa yang dilarang Allah. Dia tidak mempercayai hikmat-Nya. Dia membuang iman, kunci pengetahuan. Education halaman 24 paragraf kedua. Kepalsuan menutupi kepalsuan. Setan yang tidak menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya, menyatakan kebenaran palsu kepada Hawa, sehingga Hawa tertarik dengan kenikmatan palsu yang setan tawarkan. Setan berkata, "Matamu akan terbuka," kata musuh itu. "Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Inilah kenikmatan palsu itu, yaitu untuk menjadi sama seperti Allah. Inilah keinginan setan waktu di surga, dan gara-gara keinginan itu, dia dikeluarkan dari surga. Hal tersebut setan tidak sampaikan kepada Hawa, bahwa dia dibuang karena hendak menyamai Allah. Setan malah menawarkan kepada Hawa sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, yaitu untuk menjadi seperti Allah, agar manusia turut binasa bersama setan. Dan Hawa jatuh kepada tawaran kenikmatan palsu tersebut. Saudaraku dalam Tuhan, mata Adam dan Hawa memang terbuka, tetapi menyedihkan. Kenapa? Pengetahuan tentang kejahatan, kutukan dosa, adalah semua yang diperoleh para pelanggar. Tidak ada yang beracun di dalam buah itu sendiri, dan dosanya bukan hanya menyerah pada nafsu makan, ketidakpercayaan akan kebaikan Allah, ketidakpercayaan akan firman-Nya, dan penolakan terhadap otoritasnya yang membuat orang tua pertama kita menjadi pelanggar dan membawa pengetahuan tentang kejahatan ke dunia. Inilah yang membuka pintu bagi setiap jenis kepalsuan dan kesalahan. Education halaman 25 paragraf kedua. Inilah dasarnya mengapa disebut pembukaan yang menyedihkan. Sebab dengan terbukanya mata Adam dan Hawa, bukan kesenangan yang mereka peroleh, tetapi kebinasaan. Inilah kesenangan palsu yang setan tawarkan, yaitu untuk menerima akibat yang sama dengan setan, binasa. Tidak hanya itu, Adam dan Hawa harus keluar meninggalkan Taman Eden. Sama seperti setan harus keluar dari surga, demikian juga Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Roh Nubuat berkata, mereka tidak lagi tinggal di Eden, karena dalam kesempurnaannya, Eden tidak dapat mengajarkan kepada mereka pelajaran-pelajaran yang sekarang penting untuk mereka pelajari. Dalam kesedihan yang tak terkatakan, mereka mengucapkan selamat tinggal pada lingkungan mereka yang indah dan pergi untuk berdiam di atas bumi, tempat kutukan dosa berada. Education halaman 25, paragraf keempat. Itulah sebabnya, renungan hari ini berkata, sementara Allah mengusahakan kebaikan manusia, setan mengusahakan kehancurannya. Radian Religion halaman 231, paragraf ketiga. Apakah setan berhenti menawarkan kesenangan palsu setelah kejatuhan Adam dan Hawa? Oh tidak. Sebab setan bukan mengusahakan kebaikan manusia, tetapi kehancuran manusia. Setan melalui musik, film, game, menawarkan kepada manusia untuk menjadi seperti Allah, yaitu dengan filosofi, bikin yang kamu mau. Tidak perlu turut kepada firman Allah. Kamu tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Karenanya, bikin apa yang kamu mau. Itulah yang setan ajarkan kepada manusia, dan akhirnya manusia terjerumus dan sulit keluar dari jerat setan. Manusia ketagihan dengan musik dunia, ketagihan dengan film-film dunia, dan teristimewa ketagihan dengan game-game yang setan ciptakan
untuk membinasakan manusia. Dan satu hal yang sudah lama ada, namun akhir-akhir ini telah menjadi perhatian dunia, yaitu ajaran setan tentang LGBT. Allah menciptakan hanya 2 jenis kelamin, tetapi setan karena mau menjadi seperti Allah, menciptakan jenis kelamin lainnya dan merusak apa yang Allah telah ciptakan. Perhatikan pernyataan dari kuil setan berikut ini. Satanic Temple atau kuil setan mengatakan bahwa mereka akan berjuang sampai mati untuk hak LGBT. Lalu bagaimana dengan denominasi Kristen? Daftar denominasi Kristen yang menyetujui orang-orang LGBT. Yang pertama Anglikan, kedua Baptis, ketiga Katolik, keempat Lutheran, kelima Metodis, keenam Pentakostal, ketujuh Presbyterian, kedelapan Reform, kesembilan dan lainnya. Bagaimana dengan gereja Advent? Secara organisasi, gereja Advent menolak LGBT. Tetapi secara jemaat, sudah ada jemaat-jemaat Advent yang menerima perilaku LGBT di dalam gereja. Setan tidak berhenti di Adam dan Hawa. Setan makin giat bekerja, sebab setan tahu waktunya semakin singkat. Karenanya apakah ada harapan bagi kita yang sudah jatuh? Oh, tentu ada. Tetapi manusia tidak ditinggalkan oleh akibat dari kejahatan yang telah dipilihnya. Dalam hukuman yang diucapkan atas setan, diberikan pengetahuan tentang penebusan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Kalimat ini yang diucapkan di hadapan orang tua pertama kita, bagi mereka adalah sebuah janji. Sebelum mereka mendengar tentang duri dan onak, tentang kerja keras dan kesedihan yang harus menjadi bagian mereka, atau tentang debu kemana mereka harus kembali, mereka mendengarkan kata-kata yang tidak dapat gagal, memberi mereka harapan. Semua yang telah hilang dan menyerah kepada setan dapat diperoleh kembali melalui Kristus. Education halaman 27 paragraf pertama. Allah selalu mengusahakan kebaikan bagi manusia, bahkan setelah manusia jatuh. Allah mengaruniakan anaknya untuk menjadi korban pendamaian agar kita dapat bersatu kembali dengan Allah dan menerima semua yang Allah telah sediakan bagi kita melalui anaknya. Inilah kesenangan sejati. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang telah kami pelajari pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang suci, yang Kau curahkan kepada kami melalui anak-Mu Roh Kristus, dapat menuntun kami agar kami tidak tergoda dengan kesenangan palsu yang ditawarkan setan kepada kami. Biarlah Roh Kristus akan menolong kami untuk menang melawan setiap pencobaan yang ditawarkan setan kepada kami. Sebab setan tidak mengusahakan kebaikan kami, melainkan kehancuran kami. Besertalah dengan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.